Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mengapa banyak orang kembali kepada kehidupan yang lama, padahal Tuhan telah memulihkan dan memberikan kehidupan yang baru? Salah satunya karena ia mengalami kekecewaan dan putus asa, di mana apa yang menjadi harapannya tidak terpenuhi sesuai dengan harapannya. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan diri Petrus, di mana ia menaruh harapan dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk mengikuti Yesus dengan berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang kami peroleh?" Apa yang diperoleh Petrus? Kenyataannya berbeda dengan yang diharapkan. Ia mengalami kekecewaan karena sang sumber pengharapan, yaitu Yesus, wafat di kayu salib, dan semuanya terasa sirna. Dan seolah-olah dia berkata, tidak ada lagi yang aku harapkan saat ini, karena Yesus yang aku andalkan dan aku harapkan sekarang sudah tidak ada lagi. Lebih baik aku pulang ke rumah dan kembali kepada kehidupanku yang lama. Bukankah kita juga pernah mengalami seperti yang dialami Petrus? Ketika kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan Yesus, namun kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga akhirnya kita meninggalkan Yesus dan kembali kepada kehidupan kita yang lama, dan bahkan kita melupakan panggilan perutusan kita, dan kita meninggalkan pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam keadaan kecewa dan putus asa, ibaratnya seperti tentara kalah berperang, Petrus dan kawan-kawan pulang dengan wajah tertunduk lesu. Dan mereka menjalani kehidupan lama menjadi nelayan dan menjala ikan di Danau Galilea. Namun apa yang diperoleh, saudaraku terkasih? Semalam-malaman mereka mencari ikan, namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini bukan pengalaman yang pertama. Petrus dan kawan-kawan sebelumnya juga mengalami masalah yang sama. Dia menjala ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan ikan. Dan kemudian Yesus menjumpai Petrus di tempat yang sama, di Danau Galilea, dalam situasi yang sama. Maka Tuhan Yesus menyuruh mereka semua, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Dan sejak itu Tuhan mengubah profesi Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya Petrus mendapat tugas perutusan yang baru. Namun setelah Yesus wafat, Petrus lupa akan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melihat itu Tuhan Yesus datang menjumpai kembali Petrus untuk membangkitkan kenangan dan mengingatkan kembali akan tugas perutusan Petrus untuk menjadi penjala manusia yang telah ia lupakan. Yang menarik adalah dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus adalah perjumpaan yang memulihkan pribadi Petrus. Tuhan Yesus tidak menyalahkan atau menghakimi Petrus. Dan dia tidak bertanya, "Kenapa engkau menyangkal aku 3 kali?" Tidak. Tuhan Yesus tidak bertanya itu. Tapi dia bertanya kepada Petrus. Dan ini jadi refleksi bagi kita semuanya. Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Dan bagaimana jawaban Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan atas jawaban Petrus, Tuhan memberikan tugas perutusan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, perjumpaan Yesus yang menjumpai Petrus dan kita semua adalah perjumpaan yang memulihkan. Dan di sanalah kita mengalami kasih mula-mula kembali dari Tuhan, dan akhirnya memampukan kita untuk membalas kasih Tuhan dengan melayani Tuhan dan mewartakan pengalaman kita dikasih Tuhan kepada orang lain. Yang menjadi refleksi bagi kita semua saat ini, pernahkah kita kembali kepada kehidupan lama kita dan melupakan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, dalam situasi apa? Dalam peristiwa apa? Dan kedua, bagaimana Tuhan Yesus menjumpai kita dengan membangkitkan kembali kenangan di waktu kita mengalami kasih mula-mula, dan Tuhan Yesus memberikan tugas perutusan kepada kita. Lalu, bagaimana kita mengenali kehadirannya dalam hidup kita sehingga kita dapat berkata, itu Tuhan. Mari saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam keheningan, dan biarlah Tuhan menjumpai kita masing-masing untuk mengingatkan kembali kenangan perjumpaan kita dengannya yang membawa kita mengalami kasih mula-mula dan mengingatkan kita akan tugas perutusan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bagikan pengalaman perjumpaan yang memulihkan hidup kita kepada orang lain yang sedang mengalami kekecewaan atau sedang meninggalkan Tuhan Yesus, dan pelayanan yang mereka percayakan kepadanya dia sudah lupa, sehingga mereka dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan berkata, itu Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubah dan memulihkan hidup kita bila kita membuka hati kita dan mengingatkan kembali akan tugas perutusan yang harus kita lakukan, yaitu menjadi penjala manusia. Good night Jesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.